Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aprilia Wanyansari dengan NIM 293, Luciana Febrianti dengan NIM 294, Melin Nuranisa dengan NIM 309, Fatimatun Ulin Alfia dengan NIM 332, Mia Nur Kavina dengan NIM 336, dan saya sendiri Ahmad Bukti Fajareka dengan NIM 339 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teori Barang Swasta dan Barang Publik. Langsung saja kita bahas. Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pasar, harga barang dan jasa, upah dan sebagainya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dalam analisa efisiensi konsumen, ada beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis. Yang pertama yaitu dalam masyarakat hanya ada 2 orang konsumen, A dan B. Yang kedua, hanya ada 2 barang swasta yang tersedia, yaitu makanan dan pakaian. Yang ketiga, distribusi pendapatan sudah tertentu. Setiap konsumen dalam menentukan beberapa jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh harga barang-barang tersebut dan tingkat pendapatannya. Kondisi Pareto optimum bagi konsumen. Untuk mengetahui kondisi Pareto optimum, maka kita harus mengetahui konsep tingkat pertukaran marginal. Tingkat pertukaran marginal adalah angka yang menunjukkan kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan satu unit terakhir dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang lainnya. Setiap konsumen akan selalu menyamakan TPM-nya dengan harga relatif kedua barang, yaitu pakaian dan makanan. Efisiensi produsen. Pengertian efisiensi produsen adalah perbandingan output dan input berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input. Artinya, jika rasio output besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Efisiensi produsen menurut kriteria ekonomi harus memenuhi salah satu dari 2 kriteria, yaitu 1. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. 2. Optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Kriteria kompensasi. Adanya pasar persaingan sempurna akan menyebabkan Pareto optimum bagi konsumen dan produsen. Dalam hal ini, setiap perubahan dari kondisi Pareto optimum tersebut akan menyebabkan efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi. Jelas bahwa kondisi Pareto yang demikian itu sangatlah sempit, sebab setiap perubahan pasti ada pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Oleh sebab itu, bahwa pada sistem pasar persaingan sempurna, mekanisme harga dapat menjamin tercapainya efisiensi dalam alokasi barang konsumen dan alokasi faktor produksi. Poin selanjutnya adalah teori Pigou. Teori Pigou merupakan teori yang membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai dengan pajak yang dipungut dari masyarakat. Pigou sendiri berpendapat bahwa barang publik harus disediakan dalam satu tempat di mana kepuasan marginal akan publik sama besarnya dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut dari mereka untuk membiayai program-program pemerintah akan barang publik. Kelemahan analisa dari Pigou didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. Selanjutnya adalah teori Bowen. Teori Bowen didasarkan pada harga dari barang publik itu sendiri. Jika pada barang swasta berlaku hukum pengecualian, misalnya sepatu yang sudah menjadi milik pihak A berarti tidak bisa dimiliki oleh pihak B. Berbeda dengan kepemilikan barang publik. Tidak berlaku hukum pengecualian karena barang publik bisa dimiliki dan dinikmati siapa saja selama menjadi warga negara dari negara tersebut. Adapun kelemahan dari teori ini adalah karena Bowen menggunakan permintaan dan penawaran. Hal ini tidak sesuai karena pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan terhadap barang tersebut
sehingga permintaan kurva menjadi tidak ada. Selanjutnya yaitu adalah teori Eric Lindahl, di mana pada teori Eric Lindahl ini mengungkapkan analisis yang mirip dengan teori Bowen sebelumnya. Hanya saja pada teori ini pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Kelemahan dari teori ini adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai kelemahan barang swasta. Selain itu, kelemahan utamanya adalah penggunaan kurva indifferent. Untuk teori berikutnya yaitu teori Samuelson, dapat dijelaskan bahwa teori Samuelson itu menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah dengan sekaligus menyertakan barang sektor swasta. Samuel menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai dua karakteristik, yaitu non-exclusionary dan non-rivalry. Bukan berarti tidak bisa mencapai kondisi Pareto optimal akan terwujud jika menggunakan salah satu dari tiga diagram. Teori yang terakhir yaitu teori anggaran. Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah uang yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta. Dapat dijelaskan dari teori anggaran, garis tegak adalah penghasilan, sedangkan garis datar adalah barang publik. CG adalah kurva kemungkinan produksi. Garis anggaran adalah A dan B. Persinggungan anggaran A dengan kurva indifferent berada di titik F. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.